Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar kami ingin memulai ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya berjalan dengan lancar. Tuhan, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa yang semangat untuk memuji Tuhan hari ini? Angkat tangannya. Senang banget hari ini kakak-kakak bisa ketemu lagi sama adik-adik. Udah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Betul, Teman April. Nah, Kak April udah siap belum untuk memuji Tuhan? Siap banget dong. Pemain musik Kak Jiki udah siap belum? Yes, siap. Oke, karena semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan, kita mau menari, melompat buat Tuhan. Kakak undang untuk kita semua bangkit berdiri.
Udah semangat? Udah kan? Udah selesai untuk memuji Tuhannya? Udah semangat dan tiba saatnya untuk kita mau ngapain sih Kapit? Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya mempersiapkan sikap hati yang manis, lipat tangannya. Kita akan angkat lagu Mukjizat Itu Nyata.
kembali dengan sikap hati yang lebih sungguh-sungguh lagi. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, adik-adik, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Biar Engkau yang akan memberkati, Kafalon yang akan membawa cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala kuasa kegelapan atau roh bercanda dan lain sebagainya kami mau tolak, kami mau usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami fokus akan cerita pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kamu siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik ya. Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat. Ya, puji Tuhan, di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Perjanjian Lama yang terdapat di dalam kitab Ester. Di sini ada dua pembacaan, tetapi kakak mau baca salah satunya. Yang sebenarnya kitab Ester pasal yang keempat dan yang kelima, tetapi kakak membaca pasal yang kelima. Oke, kakak kan baca. Ada yang tahu baca, duduk simak dan diam. Benar-benar ya dengar kebenaran firman Tuhan ya. Kakak kan baca, dan yang tahu baca perhatikan di Alkitab. Kakak kan baca untuk kita semua. Oke, kakak akan baca. Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tata kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ayat yang kedua, ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di depan pelataran, berkenalanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Ayat yang ketiga, tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun aku berikan kepadamu. Jawab Ester, jikalau baik pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Ayat yang kelima,
Maka tita raja, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Ayat yang ke-6. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, apakah permintaanmu niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Ayat yang ke-7. Jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba. Datang pula kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Puji Tuhan. Di sini firman Tuhan dengan perikopnya berkata bahwa Ester menghadap raja. Di sini Ester menghadap raja yang bernama Raja Ahasweros. Pada waktu itu Raja Ahasweros ini memerintah seluruh daerah, mulai dari daerah India sampai ke Ethiopia. Puji Tuhan. Dan kita melihat di dalam istana raja ini, kalau mau membaca dari keseluruhan mulai dari ayat pertama sampai ayat yang kelima, kalau kita baca di situ ada terdapat orang yang bernama Mordekai. Mordekai adalah seorang orang Yahudi. Pada zaman itu orang Yahudi ada tinggal bersama-sama dengan raja dan Ester di mana istana raja ini berada. Dan pada waktu itu siapa yang tahu sebelum Ratu Ester ada ratu siapa yang akan digantikan oleh Ratu Ester ini? Ada yang tahu? Ada Ratu Wasti. Pada waktu itu Ratu Wasti diganti oleh Ratu Ester. Nggak tahu kenapa mesti dia diganti, tetapi pada semenjak Ratu Ester diperkenakan menjadi ratu, maka kasih Raja Ahasweros itu penuh kepada Ratu Ester ini. Dan pada waktu itu ada seorang bernama Haman. Kalau kita membaca, ada dia nanti membaca coba dari ayat yang ke-1, nanti ada dia lebih tahu lagi. Kita melihat pada waktu itu orang Yahudi yang ada di istana raja itu mendapat ancaman dari Haman bahwa orang Yahudi ini harus dimusnahkan dari dalam kerajaan itu. Tetapi Tuhan sangat mengasihi orang Yahudi yang ada di dalam kerajaan itu, sehingga Tuhan memakai seorang yang bernama Mordekai. Mordekai ini adalah seorang Yahudi dan Ester juga adalah seorang Yahudi. Pada waktu itu mereka diancam akan dibunuh oleh para tentara yang ada di dalam istana ini, dan ancaman itu dilakukan oleh Haman. Haman adalah orang terpercaya di dalam istana itu, istana yang Raja Ahasweros berdiam itu. Tetapi kita melihat pada waktu mereka menghadapi masalah itu, di situ Tuhan pakai Ratu Ester untuk memerintahkan kepada seluruh orang Yahudi yang ada di istana itu untuk berpuasa. Mereka berpuasa selama 3 hari 3 malam. Bahkan binatang-binatang yang ada di tempat, binatang-binatang yang punya orang Yahudi juga nggak boleh dikasih makan, nggak boleh dikasih minum. Oke, begitu pula juga dengan kehidupan kita. Pasti adik-adik juga pernah mengalami masalah, kakak tahu. Ada yang pernah mengalami masalah ya? Enggak ada? Pasti ada. Masalah tidak dikasih HP sama orang tua, itu pasti masalah buat adik-adik. Iya. Begitu kakak akan kembali kepada firman Tuhan. Pada waktu itu Ratu Ester mulai mengadakan perjamuan. Ini kakak merasa bahwa Tuhan Allah yang menuntun Ratu Ester sampai dia memberanikan diri untuk mengundang raja datang kepada perjamuannya. Dan 3 kali berturut-turut Ratu Ester
mengadakan perjamuan itu untuk memohon belas kasih raja buat dia, untuk mau membebaskan orang-orang Yahudi yang ada di istana ini. Kita melihat bahwa orang-orang Yahudi kalau di dalam perjanjian baru, orang-orang Yahudi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Tapi kalau yang ada di dalam perjanjian lama ini, mereka ini orang-orang buangan yang diangkut oleh Raja Ahasweros. Salah satunya Mordekai dan Ester yang dibawa tinggal di dalam istana raja itu. Dan setelah 3 kali berturut-turut Ratu Ester mengadakan perjamuan itu bersama raja dan Haman, disitulah permohonan Ratu Ester disampaikan kepada raja. Ada cerita Haman ini merencanakan sesuatu hal yang jahat kepada seluruh kaum orang Yahudi yang ada di dalam istana itu. Setelah disampaikan apa yang dimau oleh Ratu Ester kepada Raja Ahasweros, dan tiba-tiba orang yang menginginkan supaya orang Yahudi dibunuh di dalam kerajaan itu adalah salah satu tangan kanan daripada Raja Ahasweros, yaitu Haman. Ketika Raja Ahasweros mendengar hal itu, maka panaslah hatinya. Dia berdiri dan dia keluar dari tempat di mana Ratu Ester mengadakan perjamuan itu, dan tiba-tiba Haman menghadap Raja Ahasweros, dan di situ tidak ada belas kasihan Raja Ahasweros kepada Haman itu. Begitu juga dengan kehidupan adik-adik dan saya, dan dengan kakak. Mungkin di saat ini adik-adik dan kakak kita masih diberikan kemurahan daripada Tuhan Yesus untuk menikmati kehidupan ini. Mari kita memanfaatkan kehidupan ini dengan baik. Jangan kita hidup semena-mena, senak-enak dengan apa yang kita mau, sedangkan yang Tuhan mau kita tinggalkan, kita lupakan. Tetapi yang kita mau itu yang kita kejarkan. Salah, harus kita lakukan yang Tuhan inginkan dulu. Yang lain itu gampang. Yang adik-adik dengan kakak mau itu gampang. Tuhan bisa punya cara banyak untuk menolong adik-adik dengan kakak. Tetapi yang Tuhan punya, mari kita lakukan. Kita lihat seperti Ratu Ester, bagaimana dia dengan sungguh-sungguh memerintahkan semua, bahkan dayang-dayangnya yang ada bersama-sama dengan dia. Dengan Ratu Ester, dia suruh mereka semua harus berpuasa tanpa terkecuali selama 3 hari 3 malam. Kakak mau bertanya kepada adik-adik nih, ada yang pernah puasa enggak? Ada? Enggak ada ya? Oke, kalau belum ada, ya nanti beranjak dewasa coba belajar puasa, karena puasa itu sangat berarti. Lihat Ratu Ester memerintahkan mereka berpuasa. Tuhan menjamah hati Raja Ahasweros ini, sehingga hati raja berbelas kasihan kepada umat-umat atau bangsa Yahudi, orang Yahudi yang ada di dalam kerajaan itu. Nah, puasa ini juga dilakukan oleh Nabi Yunus pada di kota Niniwe itu. Nabi Yunus berpuasa, bahkan dia sampai melilitkan mandi-mandi, orang bilang mandi-mandi debu. Artinya puasa itu punya pergumulan pribadi, punya tersendiri dengan Tuhan. Tapi kakak tidak membahas puasa, tetap kakak mau membahas tentang pertolongan Tuhan terhadap Ratu Ester dan seluruh orang-orang Yahudi yang ada di dalam istana raja ini. Pada waktu itu Mordekai juga ada bersama-sama dengan Ester, dan Mordekai juga salah satu sasaran yang harus dimusnahkan dari Haman ini. Tetapi karena kemurahan Tuhan, Mordekai diangkat, dipakai oleh Tuhan, sehingga Mordekai dipandang hormat oleh raja. Bahkan pakaian raja, cincin raja boleh dipakai oleh Mordekai. Artinya inilah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Kakak mau mengajak adik-adik semua yang ada, ya, walaupun adik-adik masih kecil, tapi berusahalah hidup takut akan Tuhan. Yang sudah bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, jangan suka melawan-lawan ya. Jangan suka ribut-ribut dengan mama, dengan bapak, tetapi hidup damai-damai. Kita nggak tahu keadaan sekarang ini seperti apa.
Zaman dulu saja orang sudah hidup menderita itu, apalagi kita yang ada di akhir zaman ini. Pasti nanti suatu saat penderitaan yang kita alami lebih daripada apa yang dialami oleh orang Yahudi, terancam nyawa di dalam istana raja. Tetapi Tuhan sangat mengasihi orang Yahudi sehingga mereka boleh diselamatkan. Puji Tuhan, ada yang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang kakak sampaikan di saat ini? Kalau belum mengerti, berdoalah minta Tuhan yang memberikan pengertian bagi adik-adik. Oke, puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa di sorga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan ini Tuhan boleh dapat diterima dengan baik oleh anak-anak yang ada Tuhan, dan firman ini menjadi penuntun mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan mengajar kami, walaupun ada masalah, ada cobaan, tapi kami harus selalu mengandalkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang memberkati kebenaran firman-Mu buat anak-anak yang ada. Kami bersyukur, berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, pada saat ini kita akan sama-sama melihat ayat hafalannya ya. Dan ayat hafalan pada pagi hari ini kita ambil di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Ayo semuanya buka Alkitabnya. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-28. Di situ bunyinya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk ayat hafalannya dihafal, nanti akan ditanyakan ya. Nah ini tadi kita sudah selesai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita doa tutup, mari kita angkat lagu Terima Kasih Tuhan. Bangkit berdiri ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan lagi dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang akan menutup ibadah kita di pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur di hari ini kami anak-anak Tuhan boleh datang beribadah kepadamu Bapa. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak yang ada, Tuhan tuntun mereka dalam masa pertumbuhan mereka, sehingga mereka bertumbuh dewasa, mereka akan takut akan Tuhan, mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pendidikan anak-anak yang ada, Tuhan sertai mereka dalam pendidikan mereka. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, Tuhan memberikan kecerdasan bagi mereka. Tuhan pakai setiap anak-anak yang ada di jemaat Immanuel ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, serahkan masa depan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa Tuhan, yang akan pakai mereka
menjadi berguna bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap mata pencarian orang tua mereka Tuhan yang menunjang anak-anak dalam bangku pendidikan, walaupun masih lewat online atau internet Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan memberkati setiap pekerjaan daripada orang tua, daripada anak-anak yang ada ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka yang berkenan di mata Tuhan, Tuhan memberkati. Kami berdoa Bapa, kami serahkan ke dalam tangan. Ini doa kami Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.